現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生きれば生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。Kita mungkin sudah muak dengan alasan para villain dalam cerita fiksi yang misinya menguasai dunia, menghancurkan dunia, membalas dendam kepada dunia, dan sejenisnya. Namun lain cerita dengan sosok yang akan kita bahas dalam video kali ini. Madara Uchiha adalah karakter fiksi dalam manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Masashi Kishimoto. Dewa Shinobi, rival abadi Hashirama, pengendali Kyuubi, ia dikenal dengan istilah-istilah seperti itu. Pada saat Perang Dunia Shinobi, sebelum serial Naruto tamat, diperlihatkan Madara memiliki misi untuk mewujudkan Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu terkuat. Tujuannya untuk mewujudkan surga abadi bagi seluruh manusia, sehingga dapat hidup dalam dunia tanpa penderitaan versi masing-masing individu. Madara melakukan semua itu bukanlah berdasarkan egonya sendiri. Ia hanya melaksanakan apa yang dititipkan oleh Rikudo Sennin dalam batu tablet yang ditinggalkan olehnya. Di batu itu tertulis, bagi siapa saja yang mampu menyatukan kekuatan Asura dan Indra atau Senju dan Uchiha akan mencapai kedamaian sejati apabila ia mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Madara memegang teguh filosofi yang ditulis di batu itu. Lalu mengapa demikian? Karena ia sudah muak dengan peperangan di mana darah dan air mata sudah tidak lagi ada harganya. Madara sangat mendambakan kedamaian sejati. Ia tak mau lagi ada kebencian yang menyelimuti hati manusia. Jadi apapun halangannya, apapun resikonya, apapun hal yang harus dikorbankan, Madara akan menempuhnya demi terwujudnya kedamaian sejati. Namun ada satu hal fatal yang Madara tak ketahui. Ternyata batu tablet peninggalan Rikudo Sennin sudah dimodifikasi oleh Zetsu Hitam, wujud fisik dari keinginan Kaguya sebelum tersegel oleh kedua putranya. Ternyata Mugen Tsukuyomi selain mampu mewujudkan mimpi yang sempurna, tubuh orang yang tertambat di pohon Shinju lambat laun akan kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi Zetsu putih yang siap diperintah dan dijadikan tentara. Madara tak mengetahui hal itu. Yang ia mau hanyalah menghapuskan kesengsaraan dan menjadi penyelamat dunia. Yang mana di sisi lain, ia harus tetap hidup di realita nyata seorang diri, sambil menjaga agar tak ada yang melepaskan Mugen Tsukuyomi. Bisa dilihat di sini, Madara tak memiliki niat buruk sama sekali. Ia hanya menjalankan visi besar untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan. Dengan asumsi Madara tak mengetahui efek jangka panjang Mugen Tsukuyomi yang sebenarnya dan potensi kebangkitan dari Kaguya. Madara tumbuh dan kuat di medan perang. Masa kecil Madara berlatar di saat semua klan shinobi hanyalah alat untuk membinasakan negara lain. Madara yang masih terbilang sangat muda dipaksa untuk ambil bagian dari sebuah perang. Rasa sakit atas kehilangan orang tersayang sudah menjadi menu di lembaran kertas yang ia simpan di dalam hatinya. Lalu di saat ia sedang melampiaskan emosinya, ia bertemu dengan Hashirama, seorang anak yang merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Mereka yang memang membenci peperangan memiliki pemikiran yang sama untuk mewujudkan perdamaian. Hingga terlahirlah sebuah desa yang dikenal dengan sebutan Konohagakure. Dalam satu scene, Madara pernah berkata kepada Hashirama, Izuna, cahaya baginya sudah pergi dan ia sudah tak memiliki alasan untuk melindungi apapun. Lalu Hashirama mengatakan, dengan adanya ikatan di desa Konoha, Madara harus menganggap orang yang ada di desa sebagai keluarganya. Namun, idealisme Madara berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Hashirama. Terlebih lagi saat Madara membaca peninggalan yang ditulis oleh Rikudo Sennin, Madara memutuskan untuk meninggalkan Konoha, impian yang selama ini ia perjuangkan. Madara tidak menjadi jahat, ia hanya mengambil jalan lain untuk meraih kedamaian versinya. Kedamaian yang ditulis di artefak peninggalan Rikudo Sennin. Madara menjadikan itu sebagai filosofi hidupnya. Lalu setelah kekalahannya dengan Hashirama, Madara mulai menjalankan tujuannya. Dengan izin lagi, ia memutar realitas hingga ia mampu bangkit dari sebuah kematian.
Lalu seiring berjalannya waktu, ia mulai memanipulasi Obito untuk meneruskan impiannya dan mempersilahkannya untuk menggunakan namanya. Namun tanpa Madara sadari, ia juga sedang dimanipulasi oleh Zetsu Hitam. Saat itu Madara mempercayai jika Zetsu Hitam adalah wujud fisik dari hasratnya untuk merealisasikan kedamaian yang abadi. Uchiha Nobore atau hantu Uchiha. Madara mendapat julukan itu. Walau ia sudah lama mati, namun nama besarnya masih sangat dihormati di dunia shinobi. Madara menjadi simbol dari kekuatan yang ditakuti dari klan Uchiha. Sosok legenda yang kekuatannya hanya bisa disetarakan dengan rival abadinya, yaitu Hashirama Senju. Sama seperti Hashirama, Madara juga dijuluki sebagai dewanya para shinobi. Madara tampak seperti makhluk tanpa kelemahan dan abadi. Terlahir dengan cakra yang sangat kuat dan menyeramkan. Ia telah mengisi kisah ini dengan kebijaksanaan yang gelap, tetapi mampu memperkaya sebuah cerita. Melalui kesulitan yang dialaminya, Madara pasti mengalami kehidupan yang tidak adil saat ia menyaksikan saudara-saudaranya tewas di medan perang. Madara yang sangat membenci semua itu mencoba menulis ulang realitas dalam dunia. Melalui Mugen Tsukuyomi, Madara percaya jika kedamaian sejati mampu terrealisasi. Mundur ke dalam fantasi tidak pernah menjadi pengganti untuk menghadapi kebenaran yang amat menyakitkan. Madara ingin menjadi penyelamat dunia dan menyudahi semua derita di dalam sebuah cerita. Semua itu terletak pada nilai filosofis yang ia bawa. Kepercayaan Madara terhadap ilusi yang tercipta karena adanya yang lemah dan yang kuat membuat dunia shinobi berada dalam lingkaran penderitaan. Yang kuat menguasai yang lemah, dan yang lemah berada di bawah kekuasaan yang kuat. Ketidakadilan dunia inilah yang menciptakan perang tanpa akhir. Dengan semua itu, maka menurut Madara, lebih baik jika dunia berada dalam satu kekuasaan tunggal, di mana di bawah penguasaan itu akan menciptakan dunia yang ideal bagi setiap individu yang ada di dunia ilusi, agar setiap individu bahagia dan terlepas dari lingkaran penderitaan karena adanya ketidakadilan pada realita di dunia nyata. Selama manusia hidup di dunia fana, maka setiap manusia akan dipaksa berjalan melalui jalan yang penuh penderitaan, kesunyian, kesakitan, penderitaan, atau apapun yang membuat setiap manusia merasa sedih. Itulah yang Madara coba hilangkan dengan jalan membawa umat manusia bersama-sama hidup di dunia genjutsu seperti di surga. Perang tidak pernah berubah. Itu tampaknya menjadi fakta sepanjang sejarah. Metode penyebaran perang juga terus berkembang, tetapi motivasinya tidak pernah berubah. Keserakahan, kebencian, ketakutan, dan dendam tampaknya masih menjadi penyebab utama dalam hal ini. Banyak orang telah mencoba mengedukasi semuanya menjadi satu keadaan di dalam pikiran. Misalnya Karl Marx melihat semua masalah dunia berasal dari keserakahan, sementara yang lain menunjuk pada kekuatan dan ketakutan. Pada akhirnya, kau bisa membuat argumen untuk semuanya. Tetapi untuk memahami salah satu antagonis utama dari serial Naruto, yaitu Madara Uchiha, seseorang perlu fokus pada bagaimana ketakutan spesifiknya menciptakan keserakahan, kebencian, dan nafsu untuk membalas dendam. Itu juga mendorongnya untuk mencari keselamatan di dalam dunia ilusi atau Mugen Tsukuyomi. Setelah semua yang terjadi, ia sampai pada kesimpulannya tentang sifat kehidupan yang ia rangkum dengan cukup baik. Madara pernah berkata, semakin lama kau hidup, semakin kau menyadari bahwa kenyataan hanya terdiri dari rasa sakit, penderitaan, dan kehampaan. Dalam hal ini, Madara tidak sendirian. Beberapa filsuf telah membuat pernyataan serupa tentang dasar kehidupan manusia adalah penderitaan, dan kurangnya makna membuatnya menjadi sesuatu yang kosong. Madara telah menyadari itu sejak kecil ketika ia mengatakan kematian selalu ada di depan pintu seorang shinobi. Ia menyadari bahkan ketika kedamaian sejati ditegakkan, keberadaan kematian alami akan membuat penderitaan terus berlanjut. Solusinya diwujudkan di dalam dunia mimpi setelah menerima kenyataan bahwa kepedihan dan penderitaan adalah bagian dari kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ia sampai pada kesimpulan bahwa
Cara untuk melepaskan diri dari penderitaan dasar dalam kenyataan ini adalah melarikan diri ke dunia ilusi dalam bentuk Mugen Tsukuyomi. Melalui jutsu ini, ia bisa memberikan realitas yang sempurna kepada setiap orang. Aku baru saja menghentikan nasib dunia ini. Aku membebaskan orang dari rasa sakit, penderitaan, dan kekosongan. Permainan kini telah berakhir. Aku mengubah neraka menjadi surga. Kata-kata yang Madara ucapkan setelah berhasil mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Dari perkataan ini, kita melihat bahwa Madara tidak melakukan semua itu atas egonya sendiri. Madara melangkah sejauh ini hanya untuk kepentingan umat manusia. Perdamaian yang menurutnya adalah sesuatu yang tidak disentuh oleh lingkaran penderitaan. Pada titik ini, kita mungkin mengalami krisis eksistensial setelah menyadari poin valid yang dimiliki Madara dan mungkin mempertanyakan bagaimana orang dapat menantangnya. Oposisi utama adalah sesuatu yang disebut eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang lahir dari semua masalah Madara dengan realitas. Kurangnya makna dan dasar penderitaan bukanlah sesuatu yang luput dari perhatian. Madara yang merasa takut dengan realitas dunia telah menyerah kepada kenyataan yang sesungguhnya dan mencoba melarikan diri ke dalam Mugen Tsukuyomi. Baik atau buruknya seseorang itu relatif. Madara tidak sepenuhnya jahat. Begitupun Obito dan juga Pain yang dikendalikan oleh Nagato. Hal ini yang paling menarik dari serial Naruto menurut saya sebagai penikmat. Para villain di serial ini sangatlah menarik untuk diikuti kisahnya. Walau jika dilihat dari sudut pandang lain, mereka sangatlah kejam. Mereka banyak membuat kerusakan di dunia shinobi. Namun mereka memiliki alasan untuk melakukan semua itu. Dan alasannya adalah kedamaian sejati. Dunia tanpa adanya perang. Dunia tanpa adanya rasa sakit. Dunia yang hanya disentuh oleh sebuah cinta dan kasih sayang. Bahkan Kaguya yang menjadi villain utama juga memiliki tujuan yang bisa dibilang sangat mulia. Ia ingin melindungi dunia dari para Otsutsuki yang ingin memeras energi alam yang ada di bumi. Dalam kasus ini, Madara adalah orang yang diperalat oleh Zetsu Hitam yang ingin membangkitkan Kaguya. Madara yang merasa jika dunia tanpa peperangan adalah ilusi yang sebenarnya. Dan ia mencoba mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya, yaitu kedamaian yang mutlak. Namun ia terlalu ambisius hingga ia tak menyadari jika dirinya hanya dijadikan sebuah boneka. Mengutip dari perkataan Minato Namikaze, jika masih ada cinta, perang pasti akan kembali terjadi. Dunia yang ideal hanyalah sebuah mimpi dari seorang anak kecil. Naruto pernah berkata, hidup di dalam ilusi itu sama seperti mati. Walau di akhir hayatnya, Madara menyadari jika kedamaian versinya tidak lebih baik dari kedamaian versi Hashirama. Kau harus berpegang teguh pada pendirianmu dan jadilah semakin kuat. Karena jika kau lemah, takkan ada yang mau mendengarkanmu. Di mana ada cahaya, di situ ada bayang-bayang. Di mana ada pemenang, di situ pasti ada pecundang. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Madara Uchiha. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. See you and thank you.